semuanya, kami dari kelompok 84 CFAC IPE atau Tape. di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari Perkenalkan, nama saya Alia Hafsari dari Program Studi Gizi Kesehatan 2020. Perkenalkan, saya Rifania Margarani dari Prodi Ilmu Keperawatan 2020. Perkenalkan, nama saya Zafran Faisal dari Kedokteran Reguler 2025. Perkenalkan, saya Cassandra Aurelia Aisyah dari Kedokteran Reguler 2020. Perkenalkan, saya Farisa Kalari dari Prodi Kedokteran Internasional 2025. Setiap kata CFHC pasti diikuti oleh kata IPE. IPE berarti Interprofessional Education, yang berarti kolaborasi antar profesi, yaitu dari program studi kedokteran, ilmu keperawatan, dan gizi kesehatan di FKKMK UGM agar mencapai kompetensi yang lebih baik. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, terkoordinasi, dan berpusat pada pasien. IPE diperkenalkan sebagai respon terhadap kebutuhan akan kolaborasi yang melibatkan antar berbagai profesi kesehatan. Sistem perawatan kesehatan kini semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kerjasama antar profesi untuk menciptakan perawatan yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, IPE bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswanya agar dapat bekerja baik dalam tim multidisiplin. IPE memiliki nilai-nilai dasar yang mendukung tujuan utamanya dalam bentuk profesional kesehatan yang mampu bekerja sama secara efektif dalam tim lintas disiplin. Nilai-nilai ini membantu mendorong kolaborasi, komunikasi, dan peningkatan kualitas perawatan kesehatan. Nilai yang pertama dan utama dalam IPE adalah kolaborasi, yaitu kerjasama yang solid antara berbagai profesional di bidang kesehatan. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya kerja tim lintas profesi dalam memberikan pelayanan yang terkoordinasi dan juga efektif. Setiap anggota tim memiliki peran dan keahlian khusus yang perlu dihargai serta dipadukan agar dapat mencapai hasil terbaik bagi pasien. Kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan efektif sangat penting dalam tim antara profesi. IPE mengajarkan keterampilan komunikasi yang memungkinkan para profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk bertukar informasi secara efisien, menyampaikan ide, dan memahami perspektif masing-masing. Komunikasi yang baik mengurangi risiko kesalahpahaman dan kesalahan dalam perawatan pasien. 3. Penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab. Dalam IPE, penting bagi setiap profesional untuk memahami dan menghargai peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Ini mencakup pengakuan terhadap kontribusi setiap profesi dalam memberikan perawatan yang optimal terhadap pasien. Nilai ini juga mendorong rasa saling menghormati dan menghindari hierarki yang bisa menghambat kolaborasi. Anggota tim harus bersikap terbuka terhadap ide-ide yang datang dari profesi lain dan percaya bahwa semua anggota bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendekatan IPM, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara individual, melainkan secara kolaboratif, di mana setiap anggota tim menyumbangkan pendapat berdasarkan keahlian masing-masing. Hal ini membantu memaksimalkan bahwa semua aspek kebutuhan pasien dapat dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil akan lebih holistik dan tepat sasaran. Perbedaan pandangan dan perbedaan pendekatan dalam perawatan pasien dapat memunculkan konflik. Nilai IPE mengajarkan cara penyelesaian konflik yang konstruktif dengan mempromosikan dialog terbuka, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama yang terbaik untuk pasien. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan baik akan meningkatkan efektivitas tim dalam memberikan perawatan terhadap pasien. Nilai ketujuh adalah penghargaan terhadap pasien sebagai pusat perhatian atau pasien-centered care. IPE menekankan bahwa pasien menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan kolaboratif. Setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh tim antar profesi harus berdasarkan pada kebutuhan serta keinginan pasien. Dengan tetap berfokus pada pasien, tim dapat bekerja lebih efektif dan juga memberikan pelayanan yang tepat dan juga bermakna. 8. Keterampilan reflektif dan evaluasi. IPE mendorong anggota tim untuk terus mengevaluasi diri dan praktik mereka, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim refleksi. Ini membantu para profesional mengidentifikasi area untuk memperbaiki, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar.
Yang kesembilan, keadilan dan kesetaraan. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan dalam peran dan tanggung jawab antar profesi. Setiap anggota tim diperlakukan secara setara dalam proses mengambil keputusan dan kolaborasi, tanpa ada dominasi satu profesi atas profesi lain. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif, di mana setiap profesi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Inovasi dan kreativitas di bidang BP juga menstimulasi pemecahan masalah kesehatan dengan cara bekerja sama dalam tim yang beranggotakan berbagai profesional dari latar belakang berbeda. Hal ini memungkinkan tim untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks. 11 keberlanjutan dalam jangka panjang IPE bertujuan untuk menciptakan sistem kolaborasi antar profesi yang berkelanjutan, di mana profesi kesehatan terus bekerja sama dengan harmonis dan efektif sepanjang karir mereka. Kolaborasi yang dibangun selama pendidikan diharapkan dapat berlanjut di lingkungan kerja dan menjadi bagian dari budaya organisasi kesehatan. Nilai yang terakhir atau nilai yang ke-12 adalah kesadaran budaya. IPE menekankan pentingnya memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menghadapi perbedaan budaya saat memberikan pelayanan kesehatan. Melalui kerjasama dalam tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, para profesional kesehatan akan berinteraksi dengan beragam latar belakang budaya, baik dari rekan satu tim maupun dari pasien. Nilai ini membantu tim mengembangkan kepekaan budaya sehingga mampu memberikan perawatan dan menghargai pasien sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita sebagai mahasiswa dari berbagai bidang dapat membimbing keluarga ini selama 7 semester dalam bidang kesehatan. Kami akan membagikan penjelasan ini ke dalam 3 bagian, yaitu kedokteran, ilmu keperawatan, dan gizi kesehatan. Yuk kita mulai dengan bidang kedokteran. Sebagai mahasiswa kedokteran, langkah pertama kami adalah melakukan asesmen kesehatan. Kami akan melakukan wawancara medis, memeriksa riwayat kesehatan keluarga, dan melakukan pemeriksaan fisik secara rutin. Nah, hal ini penting untuk memahami kondisi kesehatan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, kami akan berusaha menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Bahasa medis seringkali membuat orang bingung karena sulit dipahami oleh orang awam. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kami untuk menyederhanakannya agar keluarga mitra dapat memahami setiap langkah yang akan kami ambil. Berikutnya adalah edukasi. Kami akan memberikan informasi tentang pencegahan penyakit, pentingnya pemeriksaan berkala, serta bagaimana keluarga bisa ikut menjaga kesehatan mereka sendiri. Edukasi ini akan kami lakukan secara berkelanjutan selama 7 semester. Dan tentu saja, komunikasi yang empatetik sangat penting. Kami akan mendengarkan kekhawatiran keluarga, mendukung mereka secara emosional, terutama ketika ada diagnosis yang berat atau rencana pengobatan yang harus dijalani. Kami ingin mereka merasa didampingi di setiap langkahnya. Sebagai mahasiswa keperawatan, saya akan melakukan pendekatan terapeutik kepada mitra untuk membangun kepercayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyampaian informasi secara jujur dan juga terbuka. Selain itu, kami akan melakukan pemantauan kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, dan juga tanda-tanda vital lainnya. Kami juga akan memberikan edukasi mengenai keperawatan di rumah, termasuk perawatan luka, dan juga pengelolaan kesehatan lainnya. Kegiatan edukasi kesehatan sehari-hari seperti pentingnya mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan lingkungan juga akan kami lakukan karena ini merupakan bagian penting dari keperawatan kami. Dalam bidang gizi kesehatan, saya akan memulai dengan melakukan asesmen kebutuhan gizi setiap keluarga karena tiap keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Saya akan membantu keluarga mitra merencanakan pola makan sehat dan tepat guna mencegah penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan stunting. Demikian strategi dan pendekatan yang kami terapkan dalam membimbing keluarga mitra selama 7 semester ke depan. Berdasarkan 3 bidang ilmu, yakni kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. Dengan kerjasama yang solid dan komunikasi yang lancar, kami yakin dapat membantu keluarga mitra meraih tingkat kesehatan yang lebih baik.